Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila Mokodompit dengan NIM 151420077 dari kelas 3C. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep esensial antropologi. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik, dan adat istiadat yang berbeda. Kata antropologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaannya. Objek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan, serta perilakunya. Objek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari antropologi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku, bagaimana manusia dapat bermasyarakat dalam suatu suku, bangsa, dan budaya manusia. Antropologi memadukan secara integratif tujuan biologi dan sosio-budaya dalam kehidupan. Adapun pengertian antropologi menurut ahli, yaitu yang pertama Ralph dan Harry, yaitu antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan semua yang dikerjakan oleh manusia. Yang kedua David Hunter. Yaitu antropologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan mengenai manusia yang tidak terbatas. Kemudian ada Jeroen Doda, di mana antropologi sebagai suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kemudian William A. Haviland, yaitu antropologi sebagai studi mengenai umat manusia, di mana antropologi berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dari perilakunya untuk mendapatkan pengetahuan keanekaragaman manusia itu sendiri. Kemudian Kunjaraningrat mengatakan antropologi merupakan suatu studi mengenai umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan masyarakat. Perkembangan antropologi. Antropologi muncul dan mulai berkembang sejak abad ke-15. Fase pertama dimulai sejak kemunculan studi antropologi, yaitu abad ke-15 hingga abad ke-18. Pada akhir abad ke-15, orang Eropa mulai menjelajah dan mendatangi suku-suku bangsa di benua lain. Benua yang dikunjungi adalah Afrika, Amerika, dan Asia. Penjelajahan tersebut menghasilkan laporan serta kisah-kisah perjalanan. Laporan dan kisah tersebut ditulis oleh para pelaut, musafir, pegawai kolonial, dan pendeta penerjemah. Orang Eropa tertarik dengan berbagai kisah dan laporan tersebut. Mereka tertarik pada perbedaan adat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik suku bangsa dari benua lain. Selain itu, bahan pengetahuan tersebut adalah bahan etnografi yang secara umum tidak diteliti dan hanya mendeskripsikan hal yang aneh saja. Pada akhir abad ke-18, bahan etnografi tersebut menarik perhatian para ilmuwan Eropa. Pada waktu inilah usaha integrasi bahan etnografi muncul. Para ilmuwan Eropa memulai suatu usaha untuk mengintegrasikan bahan etnografi dari seluruh dunia menjadi satu. Fase kedua yaitu pada pertengahan abad ke-19. Antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkatan kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Pada fase ini muncul karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi dan difusi. Konsep antropologi yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang paling esensial dari antropologi. Kebudayaan menurut Kunjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya milik manusia yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, di mana hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar. Menurut Parsudis Suparlan, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, berisi model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan yang diperlukan. Kebudayaan memiliki karakteristik tertentu, yaitu kebudayaan manusia yang sangat beragam. Kebudayaan didapat dan diteruskan secara pembelajaran dan tidak bergantung dari transmisi biologis. Kebudayaan bersifat dinamis, nilai dalam kebudayaan bersifat relatif.
Kebudayaan adalah milik bersama dan kebudayaan adalah suatu integritas. Terdapat 3 wujud dari kebudayaan menurut Konjaraningrat, yaitu yang pertama, kompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia atau disebut juga sistem budaya. Sistem budaya memiliki wujud yang abstrak. Kemudian yang kedua, kompleks aktivitas atau tindakan disebut juga sebagai sistem sosial. Wujud kebudayaan ini lebih konkret dari sistem kebudayaan. Sistem sosial masyarakat dapat diamati. Yang ketiga, hasil karya atau benda yang disebut juga kebudayaan fisik. Ini merupakan perwujudan paling konkret dari kebudayaan. Unsur kebudayaan merupakan satuan terkecil dari suatu kebudayaan. Kebudayaan mungkin berasal dari gabungan unsur-unsur dari masyarakat lain atau dapat juga unsur yang ditemukan oleh masyarakat yang bersangkutan tersebut. Enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses individu belajar memiliki peran dalam kebudayaan masyarakatnya sendiri. Individu mempelajari dan menyesuaikan pemikiran dan sikapnya sesuai dengan sistem adat, norma, serta berbagai peraturan yang terdapat dalam kebudayaannya. Enkulturasi dapat berlangsung secara individu masih kecil, seperti mulai dari lingkungan keluarga ke lingkungan masyarakat. Kemudian, alkulturasi. Alkulturasi adalah proses pertukaran unsur kebudayaan, di mana dua kebudayaan yang berbeda terus-menerus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Alkulturasi juga didefinisikan sebagai perpaduan budaya yang menghasilkan suatu budaya baru, tanpa menghilangkan unsur asli budaya terkait. Ada 2 syarat proses alkulturasi, yaitu affinity atau penerima budaya dan homogeneity atau kesamaan corak budaya yang membuat nilai baru diterima. Kemudian etnosentrisme. Etnosentris merupakan sikap dari suatu kelompok masyarakat yang cenderung menganggap budayanya sendiri lebih unggul dibandingkan kebudayaan lainnya. Etnosentrisme dapat disertai dengan sikap memandang rendah masyarakat atau kebudayaan lain. Kemudian tradisi. Setiap masyarakat pasti memiliki sejumlah kepercayaan atau tingkah laku yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan. Kepercayaan dan tingkah laku telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bagian dari kebudayaan yang terdiri dari perilaku dan kepercayaan ini disebut sebagai tradisi. Kemudian ras dan etnik. Nah, ras dan etnik sebenarnya merupakan 2 konsep yang berbeda. Ras digunakan untuk sekelompok manusia yang memiliki kesamaan tertentu, terutama dalam unsur biologis. Kelompok ras merupakan sebuah populasi dengan kesamaan unsur fisik yang khas yang dipengaruhi faktor genetik. Etnik merupakan kumpulan manusia yang merasa sebagai satu kelompok karena adanya kesamaan nilai-nilai sosial yang dianut bersama. Kesamaan identitas, kesamaan pola perilaku, dan unsur budaya lain yang berbeda dari kelompok lain. Kemudian relativitas budaya. Nah, relativitas budaya digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi di mana tingkah laku dikatakan normal dalam suatu budaya namun dipandang abnormal dalam budaya lainnya. Hal ini terjadi karena disebabkan setiap budaya memiliki ciri unik yang tidak muncul pada kebudayaan lain. Hubungan manusia dan kebudayaan ditinjau dari antropologi. Manusia memiliki akal budi yang menjadi kelebihannya. Akal merupakan kemampuan manusia untuk berpikir, dan budi menjadi panduan akal dan perasaan manusia yang bisa membantunya dalam membedakan baik dan buruk. Melalui akal budi tersebut, manusia dapat menciptakan, mengkreasikan, memperlakukan, memperbaharui, mengembangkan, serta meningkatkan sesuatu. Ditinjau dari antropologi, manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebudayaan. Manusia melalui akal budi yang dimilikinya dapat membuat kebudayaan, dan hampir setiap tingkah lakunya adalah kebudayaan. Manusia memiliki 4 kedudukan terhadap kebudayaan, yaitu penganut kebudayaan, manipulator kebudayaan, pembawa kebudayaan, dan pencipta kebudayaan. Kebudayaan juga dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Kita bisa perhatikan orang dengan kebudayaan berbeda-beda dapat memiliki kepribadian yang berbeda. Hubungan antara kebudayaan dengan kepribadian dijelaskan dalam beberapa teori, yaitu yang pertama teori empirisme dan environmentalisme. Teori ini dikemukakan oleh John Locke.
Teori empirisme dikenal juga sebagai teori tabula rasa yang juga disebut beraliran optimisme atau positivisme. Teori ini menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian manusia lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan. Kemudian teori nativisme atau naturalisme. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer. Teori nativisme disebut aliran negativisme atau pesimisme. Nah, teori ini menjelaskan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki kemampuan asli atau bakat yang bersifat naturalisme dan berkembang dengan sewajarnya. Teori ini percaya kepribadian manusia banyak ditentukan oleh berbagai faktor yang dibawa sejak lahir. Kemudian teori konvergensi. Nah, teori konvergensi dikemukakan oleh Wilhelm Stern. Teori ini memadukan faktor bawaan sejak lahir dan faktor lingkungan yang berpengaruh pada perkembangan kepribadian manusia. Ruth Benedict menjelaskan mengenai pattern of culture di mana kebudayaan akan menghasilkan kepribadian unik bagi orang di dalamnya. Setiap kebudayaan memiliki beragam tipe temperamen yang ditentukan faktor keturunan dan biologis. Namun, ada batas jumlah temperamen yang akan berkembang dalam budaya tersebut, di mana temperamen tersebut hanya yang cocok dengan konfigurasi dominan. Manfaat mempelajari antropologi. Keilmuan antropologi sangat bermanfaat untuk dipelajari baik bagi kebudayaan individu maupun untuk mengembangkan keilmuan itu sendiri. Manfaat mempelajari antropologi antara lain: 1. Mengetahui pola perilaku masyarakat yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebudayaan. Yang kedua, menjelaskan peran manusia dalam suatu masyarakat sehingga sesuai dengan harapan masyarakat terhadap dirinya. Yang ketiga, meningkatkan toleransi karena adanya karakteristik yang berbeda dari tiap budaya. Yang keempat, memperluas pengetahuan mengenai karakteristik suku bangsa yang berbeda. Yang kelima, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan dalam masyarakat sehingga tercipta solusi untuk menyelesaikannya.